Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa, amin. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu bahwa kalau kita bisa berada di tempat ini, pagi ini dengan keadaan yang luar biasa. Dan apapun keadaan kita itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas perbuatan kami, Tuhan, atas perbuatan Engkau dalam hidup kami yang dahsyat dan ajaib. Kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun, kami percaya itu semua hanya karena kasih anugerah-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau pagi ini kami berada di tempat ini, kami mau bawa Tuhan setiap hati kami. Kami mau bawa setiap penyembahan kami yang terbaik hanya demi kemuliaan nama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah hanya mulut kami Tuhan, mulut dan roh kami yang memuji-muji Engkau. Kami percaya urapan-Mu sendiri Tuhan yang turun atas setiap kami. Lawatan-Mu sendiri Tuhan yang turun atas setiap kami Tuhan. Sukacita yang penuh Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Tutup bungkus setiap diri kami dan tempat ini. Kami mau Tuhan, kalau ibadah pagi hari ini hanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari sama-sama pujikan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yes Tuhan, kami memuji Engkau bersama katakan Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu Tuhan dalam hidup kami sungguh ajaib. Oh, tiada hentinya ku sungguh Kau ajaib, sungguh Kau ajaib Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari naikkan syukur-Mu
Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Yes Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu, selalu Tuhan. Angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur, Yes Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Oh, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu. Yes, amin Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Oh, mari naikkan syukur-Mu, sembahku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, oh, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Menaikkan syukur-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan. Pujikan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh setiap perbuatan tangan-Mu menakjubkan kami Tuhan. Tidak ada rancangan kecelakaan, hanya rancangan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau mau terlebih bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu Tuhan. Kau angkat setiap kami, dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Pujikan. Ku mau selalu, kami mau bersyukur atas perbuatan-Mu. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu Tuhan, Kau membuat kami selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi nyatakan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, mari naikkan syukur-Mu. Hanya ada yang layak terima pujian. Anugerah-Mu Tuhan mempesonaku. Biar setiap kami nyatakan pujian terbaik kami Tuhan, hanya demi nama-Mu. Hanya Kau-lah yang layak terima pujian. Hanya Kau-lah yang layak terima sembah.
besar. Haleluya, Kau mulia. Mereka naikkan sembahmu, kuasa-Mu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Mari angkat pujian-Mu, angkat tangan-Mu bagi ketinggian Tuhan. Haleluya. Yes, Kaulah yang besar. Haleluya. Kau mulia, kuasa-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Hanya Dia yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Hanya Yesus. Kau yang layak ditinggikan. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Oh, yes Tuhan, kami terlebih percaya Tuhan, hanya Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun Tuhan yang mampu menandingi kuasa-Mu yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur atas semua perbaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari segenap umat yang percaya dan siap memuji Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat bagi Allah kita Bapak Ibu. Sebab hanya kuasa-Nya yang tak tertandingi. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan kita. Hanya Engkau yang layak segala pujian Tuhan. Sebab kuasa-Mu tak tertandingi oleh apapun juga. Mari sama-sama pujikan. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Biar semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari sama-sama serukan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Yes Tuhan, mari sama-sama kita mau pujikan. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Siapa yang bisa melebihi Tuhan kita saudara? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Biar semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama kita serukan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Sungguh Kau yang berkuasa Tuhan.
Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang tidak tertandingi. Haleluya. Yes. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Biar langit dan bumi menyembah. Biar langit dan bumi mengetahui bahwa hanya Tuhanlah yang berdaulat, yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Mari sekali lagi kita mau bersorak-sorai. Beri kemuliaan yang terdahsyat bagi Allah kita. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Mari kita mau sama-sama bersorak memuji Tuhan. Berikan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Sekali lagi kita mau pujikan dengan sukacita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Serukan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Yes, Engkau ajaib Tuhan. Pujikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari segala yang bernafas memuji Tuhan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan bersama, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji. Amin. Yesus Tuhan dan katakan sekali lagi, ku puji, ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari segera umat Tuhan bersorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Yes Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Kita mau sama-sama sorakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari semua angkat tanganmu, katakan haleluya. Belum semuanya mengangkat tangan. Pujikan haleluya. 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 Sekali lagi pujikan haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Yes Tuhan, hanya Engkaulah yang menguasai segalanya. Langit dan bumi tunduk Tuhan dalam kuasa-Mu. Engkaulah segalanya dalam hidup kami.
Mari ajar kami Tuhan untuk menyerahkan segenap hidup kami, mau percaya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Yes Tuhan, Kau Bapa yang begitu mengasihi kami. Mari serukan dari dalam hati-Mu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagi Kau beserta dengan kami Tuhan, selalu beserta dengan kami di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Engkaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. kerajaan-Mu Tuhan, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, hanya Kau tujuan kami Tuhan. selama Hanya mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. hanya Kaulah segalanya. Kaulah
ada yang lain. Kerajaan, Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Kami mau hanya fokus Tuhan, mengarah padamu. Yes, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari sekali lagi angkat tanganmu. Kaulah segalanya di dalam hidupku Tuhan. Kerajaan-Mu Tuhan, itu bagian kami. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Yes. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ambil waktu untuk berdoa, saudara. Sembah Dia. Angkat semua beban dan masalah kita kepada Dia, saudara. Oh, Hanya Kau sembahmu, hanya Kau Yesus Tuhan. Tiada nama lain Tuhan selain nama-Mu. Hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang layak terima pujian, hanya Kau yang layak sembahmu, ya Bapa. worship you, Lord. Untuk semua beban dan permasalahan kami, ya Bapa, kami hanya bisa kuat karena kami hanya mengenal Engkau, ya Bapa. Sampai kapanpun Tuhan, walau satu-satunya jalan dalam setiap masalah kami. Ajari kami Tuhan untuk membuang semua sampah dalam hati kami yang membuat hidup kami menjadi beban Tuhan, membuat hidup kami tidak bisa bertumbuh karena masalah-masalah yang tidak perlu aku pikirkan. Pagi ini aku menghadapkan semua masalah kami Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah mujizat-Mu turun sampai kapanpun Tuhan. Pagi ini mujizat-Mu turun buat kami semua membutuhkan mujizat Bapa. Bagi yang pagi ini masih sakit, punya keluarga yang masih sakit, lemah, dikuatkan dan disembuhkan Tuhan pagi hari ini. Kami tidak mau ada sampah dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, semua yang terbelenggu dan terikat dengan apa yang kami lalui sehari-hari, dengan semua beban masalah, pikiran yang gak perlu kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekhawatiran yang belum terjadi tidak akan pernah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sampai kapanpun hidup kami hanya mau menyenangkan-Mu saja. Visi kami ya Tuhan,
hanya selalu melakukan kehendak-Mu saja. Sampai kapanpun kami hanya mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Memuliakan dan menyukakan hati-Mu. Ajari kami, didik kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya, disembuhkan, diberkati, dicintai. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, pagi ini kita akan disiapkan hati kita. Amin. Oke. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita sama-sama sharing firman yang baru saya dapatkan kemarin, saudara. Sejak di Bandung, saya bingung ngomong apa gitu ya. Tuhan, aku nih harus ngomong apa gitu ya. Untuk mempersiapkan bulan Desember, apa yang harus kita siapkan. Pagi ini kita ngambil tema membuang sampah hati, saudara. Nah, kita harus paham kenapa kok sampai firman ini diarahkan untuk kita belajar. Ya karena Natal yang mengubahkan itu nggak akan terjadi kalau sampah-sampah itu tetap ada dalam hati Anda dan saya gitu ya. Nah, kenapa kita harus membuang sampah yang ada di hati? Sampah tempatnya di tempat sampah. Ngomong kiri kanannya, sampah itu tempatnya di tempat sampah. Oke? Bukan di hati kita. Nah, karena hati ini bukanlah tempat sampah, saudara. Itulah kenapa hati ini adalah apa, saudara? Baca yang keras. Bait Allah. Amin. Mosok toh, Pak? Enggak boleh ada sedikit pun unek-unek yang menyampah. Loh enggak boleh, saudara. Loh kenapa? Mari kita buka 1 Korintus 3 ayat 17, saudara. Baca yang keras, 2, 3. Maka Allah akan membinasakan dia. Terus, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ngomong bait Allah dulu ialah, tunjuk kiri kanannya. Kamu. Kita balas juga dengan kata yang sama, bait Allah itu ialah kamu. Jadi jangan menyampah. Yang juga katakan yes. Buka 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Hidup itu indah sebenarnya, asal enggak menyampah gitu ya saudara ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, baca yang keras, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu, terus bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Berarti bait Roh Kudus di mana, saudara? Diam di mana? Di dalam kita. Terus Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang ke-20, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau kita ada masalah, sebenarnya perlu enggak saudara? Stres, kecewa, kepahitan, baper, perlu enggak? Loh kok cuma 2 yang ngomong enggak? Perlu enggak saudara? Yang setuju katakan, saya tidak mau. Enggak mau stres, enggak mau baper, enggak mau kecewa. Amin. Alkitab katakan Tuhan itu melihat hati. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat siapa diri Anda. Enggak. Tuhan, aku ini gembala. Oh ya, Tuhan aku ini pemilik perusahaan. Oh ya, Tuhan aku ini seorang yang dihormati di lingkungan. Oh ya, enggak melihat saudara. Daripada Anda baper mikirin, Tuhan nanti aku dianggap apa gitu kan. Aku ini kan nothing. Yo nothing enggak nothing itu tergantung kita kok. Anda bisa tahu Anda dianggap nothing dari mana? Wong Tuhan aja enggak pernah ngomong kita nothing kok. Berarti kan kita terlalu menyampah saudara. Tuhan tuh ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan tuh hanya melihat hati. Tuhan tidak melihat diri kita, siapa, apa jabatan kita, kondisi kita lagi di atas, lagi di bawah, lagi di tengah-tengah, lagi kelelep, lagi
inggetan, kayak laut ingget-ingget ngono. Tapi Tuhan tuh lihat hati Anda tuh gimana. Mari buka 1 Samuel 16 ayat 7, baca yang keras, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, apa saudara? Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Saudara ganteng, cantik, percuma nih ditolak Tuhan. Yang juga katakan yes. Lebih baik biasa kayak saya, tapi imut, ya kan? Tapi Tuhan seneng kan gitu kan? Ngomong kiri kanannya. Lebih baik kayak saya, tapi kan imut. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Jadi jangan GR, nanti muka aku taruh di mana? Loh ya nggak tahu, mukanya kan nempel, mau taruh di mana? Ngapain kita mikirin omongan orang, lo buat apa? Ya kan? Berapa kali saya diomongin, kamu dibicarakan loh. Ya nek bagus ya terima kasih, jelek ya wis. Nggak mau dengar ceritanya apa? Ora usah, nggak perlu. Selalu saya gitu. Lu kan nggak pengen dengar kamu di rumpi apa? Oh, ora butuh aku, ora usah. Yang penting kita sadar kita nggak ngomongin orang. Kita nggak punya sikap hati jelek sama orang, ya toh? Kita nggak kepoin, nggak ngerumpiin, nggak negatifin orang lain, nggak ngomonginnya enggak. Kalau orang ngomongin kita, ngomong kiri kanannya, nggak usah dipikir. Amin. Coba baca. Terus apa saudara? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah kenapa dari hati yang bersih akan terpancar kehidupan yang bersih. Yang setuju katakan amin. Coba dibuka Amsal 4 ayat 23. Baca yang keras, 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Terus, karena dari situlah terpancar apa saudara? Kehidupan. Saudara, saya demi kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang Anda alami berkaitan dengan sampah di hati, saudara. Tapi kalau Anda ingin punya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, ingat baik-baik, punyailah hati yang bersih. Karena akan terpancar kehidupan yang bersih, saudara. Itulah kenapa penting untuk membersihkan hati itu tiap hari, detik demi detik, terselip sesuatu yang iblis masukkan inspirasi yang gak benar, tolak. Iblis gak bisa menyuruh kita tidak menyembah Yesus. Betul ya? Betul ya? Apalagi Anda saat teduh tiap hari. Tapi iblis bisa mengotori hatimu dengan omongan-omongan fitnah yang dia ciptakan, saudara. Kalau Anda nggak jagai hati ini, Anda menyampah yang punya kehidupan yang tidak bersih itu kita sendiri. Saudara. Buka Mazmur 73 ayat yang pertama. Saudara. Baca yang keras, 2, 3. Oke. Allah itu baik apa jahat? Kepada semua orang atau tidak? Coba dibaca sih. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Allah itu baik bagi semua orang atau tidak? Perlakuan Allah kepada umatnya bisa beda atau tidak? Bisa. Jangan tersinggung Pak, Bu. Jangan iri sama orang yang diperlakukan beda oleh Allah. Jangan iri Pak. Jangan iri Bu. Kenapa toh? Nek dhek iki ngerjake apa-apa kok selalu diberkati. Ben kali ngomong apa delok selalu dijawab. Kenapa toh aku ki kurang apa? Coba aku kurang apa? Coba Anda tanya. Tanya sama diri Anda sendiri. Tutupi wajah Anda pakai tangan. Aku kurang apa? Jawabannya saudara,
mungkin kurang tulus, saudara. Mungkin Anda ada maksud tertentu, saudara. Karena Mazmur ngomong, sesungguhnya, bahasa Semarangnya janjane, sak tenane ki rahasianya gak buka. Mesti itu bahasanya kayak ngono. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Yakobus 1 ayat 21 ngomong apa? Sebab itu buanglah, yang keras ulang lagi sekali lagi 23, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, terus dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tanpa firman Anda nggak bakal selamat. Minggu lalu kan Pak Agung kita sudah ngomong toh, memangnya orang Kristen tuh kalau sudah terima Yesus pasti selamat. Setelah terima keselamatan ya dijaga. Mau nggak kita ini menyelamatkan jiwa kita sendiri? Kalau nggak mau ya mana bisa toh saudara. Itulah kenapa Anda harus paham segala yang kotor itu apa. Mari kita buka, segala yang kotor itu ialah, baca di Efesus 4 ayat 31 ngomong yang keras, 23, segala kepahitan, terus kegeraman, terus kemarahan, terus pertikaian, terus fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Siapa di tempat ini pernah kepahitan angkat tangan? Lu saja pernah, sudah pernah. Terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Sampai sekarang masih ada kepahitan? Alhamdulillah. Kegeraman masih ada, geram? Nek ndelok wong ki mbededek, Saudara. Pengen diwel. Ada angkat tangan. Ada. Saya enggak ada, sudah clear. Walaupun wajah saya kelihatannya kayak begini tapi hati Hello Kitty, Saudara. Tenang aja, Saudara. Anda kelihatannya apa? Kelihatannya wajah saya kayak wong Batak gitu, tapi aku enggak Mas, enggak. Moga ngono. Kalau geram saya ora, Saudara. Ngapain? Lah yang ketiga saya kadang-kadang pernah. Yang ketiga apa saudara? Kemarahan. Siapa yang pernah marah angkat tangan? Marah. Yang enggak pernah angkat tangan, yang enggak pernah. Mana pembohongnya? Lah saya enggak pernah lihat ini marah loh Pak. Iya kan tergantung tipe kepribadian toh saudara. Wong nek tipe kepribadiannya kalem, introvert, marah ki ora ngetok-ngetoki saudara. Bukan terus koyo tak bacok pisan ki lha iku koleris ya kan. Tuku tak antemi pisan itu koleris. Nek wong pragmatis ki ora kaya ngono nek ngamuk meneng moro-moro dijak ngomong ora jawab. Moro-moro mah tolong kopinya mah. Ya gawean dhewe mbek tangan ora gawe dhewe. Mulutnya marah? Enggak. Ya mulut buat sendiri toh. Nyapu, mah aku pulang, dijar kewe. Mah aku pulang mah, jar kewe. Malah ngangkati kursi, ngangkati kulkas. Mah aku pulang mah, jar kewe. Anda jangan senang-senang, ku marah aku jenenge. Ya sing kayak gitu, berarti kotor apa bersih saudara? Kotor. Berikutnya, mari marah apa saudara? Pertikaian. Anda pernah lihat ibu-ibu kalau lagi bertikai, saudara. Ora bacok-bacokan ning ngene gereja. Alus, smooth, saudara. Ibu-ibu nek tukaran ki alus, saudara. Halus enggak terlihat blas. Bahkan ketemu loh cipika-cipiki. Tapi nek jopo, saudara. Pihak ketiga, keempat, kelima do cerita nang ngene gembala kabeh.
Hati-hati loh Bu. Terutama bukan ke saya, ke istri saya. Karena kan sesama wanita biasanya kan terbuka, ya kan? Hati-hati loh Bu. Ini. Loh, maksudnya Bu, kelihatannya kemarin baik, peluk-pelukan. Loh, ngomong sama pihak ketiga, keempat, kelima, enggak tahu kalau 6, 7, 8, 9, 10 enggak tahu loh saya. Tak beritahu. Saya juga enggak tahu. Ini mau akhir tahun, ya kan? Kalau Anda masih punya pertikaian, lebih baik diselesaikan. Anda meminta samurai, keris, golok, atau kita makan saja enak-enakan. Nang pecel bok sador ya boleh, ya kan? Nang di mana Bu Vera? Biasanya mana? Mantra. Saya mau ngajak Pak Budiman ke Mantra ya boleh. Ngomong saya kena minum es campur. Jadi janjane masalah aku ki mbek kowe apa to? Ora ono, tenan ora ono. Lah aku wingi kok krungu saka wong liya ya nek ngomongnya aku ngene ya. Ya mangan es campur Saudara. Tapi es campurnya dimakan, jangan diletakkan, bahaya. Nek diletakkan enggak dimakan enggak habis-habis. Nek enggak habis-habis ku iso disiramke malahan. Yang kayak gitu bersih apa kotor Saudara? Loh, cuma siji to sing ngomong kotor. Kayak gitu bersih apa kotor Saudara? Kotor. Fitnah, kotor enggak Saudara? Kotor. Nah, firman itu dengan tegas mengatakan, hendaklah apa Saudara? Dibuang di antara kamu. Apalagi segala kejahatan. Siapa yang punya anak, pernah punya anak kecil angkat tangan? Yo pasti anak aku dene koyo ngene pasti kan anak kecil toh Saudara. Kebacut tenan iki. Pasti ada pun punya anak kecil ya kan. Jason sing ganteng koyo ngene kaya Aaron kok zaman saya dulu pernah kecil ya kan. Anda pernah datangi kamar anak Anda kotor enggak Saudara? Masya Allah. Yo. Nih. Kak, kalau kamar Anda kotor sebelum papa mamamu masuk, minimal ini diresiki ya kan? Minimal buat tulisan sebelum papa mama masuk, tolong ketok pintu. Biar aku bersihkan. Kalau kamar seorang anak itu kotor, Anda mau berlama-lama enggak untuk membiarkan kamar itu kotor? Ya enggak lah. Lu anak saya mau Pak. Loh, tapi kan orang tua yang wajar, yang normal itu kan tahu. Nek kotorku sarang penyakit kan. Betul kan Saudara? Kotor itu kan sarang penyakit. Orang tua yang wajar itu pasti langsung nyonyo kuwi ngene ora gelem diresiki diangkati kabeh. Orang nyonyo mang ngene mbek dolaran. Halah mama ngono kok ribut enggak dibersih wae bingung. Aku kan tahu mama pasti masuk tiap hari. Kan mama pasti kan juga bersih kamarku kan. Ya ngapain aku bingung mbek mainan gitu kan. Orang tua yang wajar tuh pasti akan bersihkan karena tahu tuh sarang penyakit. Karena tahu nggak mau anaknya sakit. Sekarang saya tanya, bagaimana dengan Bapak di surga? Orang gelem Saudara, anak Anda tuh nggak pengen sampai sakit. Tuhan mau masuk ke tempat yang kita mau terbuka. Begitu Anda bukakan pintu Anda, bukakan pintu hatimu, Tuhan pasti masuk. Kalau Tuhan pasti masuk, pasti diresiki hatimu Saudara. Yang juga katakan yes. Dalam psikologi itu disebut katarsis. Dalam bahasa Yunani katarsis itu artinya apa? Pemurnian, pembersihan. Dalam ranah psikologi katarsis itu diartikan upaya untuk membersihkan diri dari perasaan negatif. Itu berupaya Saudara membersihkan diri dari perasaan negatif. Lah kalau Anda kecentok sama orang gereja, sama jemaat, sama gembala, sama siapapun, yang paling hebat lagi, gembala khotbah, loro ati, ora lunga kene meneh. Lho padahal aku khotbah kok ora ngerti gue sapa Saudara. Kan aneh kan, Anda firmannya keras tuh buat saya. Harusnya Anda ngomong, lho kowe ngerti gawe kowe sekondi. Oh gembalane kan ambek kowe ora? Ya berarti kan Tuhan akan masuk kepada hati kita kan. Saya kan enggak bergaul dengan Anda sehari demi hari kan enggak tahu Saudara permasalahan detailnya. Tapi Tuhan kan tahu. Kalau sampai Anda kecentok sampai jelek
diobok-obok langsung bergoyang-goyang. Iya, rasano hatimu, rasano diudek-dek Tuhan. Itu kan bukan saya, saudara. Itu kan Tuhan ingin masuk dan membersihkan. Maka kita berupaya juga membersihkan diri dari perasaan negatif. Seperti kemarahan, dendam, kesedihan, luka batin yang terpendam. Itulah kenapa kesimpulannya kartasis itu artinya melepaskan emosi negatif. Membuang sampah hati kita dari kegeraman, kekecewaan, dan kemarahan. Sudah dibuang saja, diampuni. Natal ini kita akan menerima Natal yang mengubahkan. Yang mau katakan saya mau. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Emosi itu energi, saudara. Emosi itu energi, dan energi itu nggak bisa hilang. Hanya bisa berubah bentuk, saudara. Kata Aristoteles, emosi itu energi, dan energi nggak bisa tiba-tiba hilang. Hanya berubah bentuk. Lah, emosi yang negatif pasti akan tersalurkan dengan bentuk-bentuk yang berbeda karena nggak bisa hilang. Emosi negatif pasti akan berubah bentuk ke hal-hal yang berbeda. Pertanyaan saya adalah, kalau Anda punya emosi negatif, Anda salurkan kemana? Salurkan keluar atau ke dalam? Karena itu harus disalurkan. Kalau Anda salurkan keluar, emosi itu akan berubah bentuk jadi kemarahan. Menyakiti anak istri, menyakiti anaknya orang. Bisa jadi nyanyian, tapi nyanyian yang kasar. Yang negatif. Teriakan, nafsu makan yang tinggi. Dari lukisannya kereng-kereng semua. Ada emosi yang keluar. Waktu saya belum bertobat, kalau marah, selalu saya mukuli sansak, mukuli tembok. Dulu bertahun-tahun gitu, karena saya paham, erak dikeluarkan, mlebu nang jero, bahaya, iso kanker siswi, stres. Maka dulu kalau saya, yang baru-baru kan nggak tahu, yang jemaat baru pasti nggak tahu, yang jemaat lama tak beritahu. Dulu kalau saya marah, terima telepon saja, karena terlalu banyak yang dihandle. Terima telepon, cara ngomongnya orangnya itu sudah diajak ngomong baik-baik. Pak, jangan sekarang. Apalagi kan nawari macam-macam kan. Nawari kartu kredit lah, nawari asuransi, nawari kabeh di mana kita lagi setir di speakerphone. Pak, jangan sekarang ya Pak, saya lagi setir. Habis ini mau meeting saya. Sebentar saja Pak, sebentar saja. Wah, itu kalau saya dulu sudah belum bertobat, itu langsung tak omongi hal yang kuasar sekali. Kan enggak perlu tak peragakan tuh saudara. Kuasar, bahkan saya pernah tuh langsung secara spontan mukul kaca mobil saya. Buat. Wah, raga apa-apa. Karena itu emosi negatif itu akan nyalur, saudara. Saudara, emosi negatif itu kalau keluar, ya koyok ngono, saudara. Kalau Anda batek ke dalam, bukan dibuang tapi batek ke dalam, merubah bentuknya jadi apa? Tegang, stres, sakit kepala, mah, asam lambung, migrain, nggak nafsu makan. Anda lihat saya nggak nafsu makan? Nek saat ini nafsu makan koyo apa? Sakit penyakit lainnya. Kalau mengalir ke dalam, mah, migrain, nyeri otot, lama-lama kanker. Akan mengalami psikomatik, jiwa yang sudah terlalu berat. Energi negatif itu sudah memberati jiwa. Dan jiwa itu dititipi energi negatif ke tubuh. Karena saya nggak sanggup tubuhnya nampung, akhirnya tembus nang jiwa. Ngomong kiri kanannya, masih waras? Saudara, energi tidak bisa hilang, tapi berubah bentuk atau pindah tempat. Kalau tidak bisa hilang, kenapa Anda tidak membawa energi positif? Betul nggak, saudara?
Kenapa nggak diganti dengan energi positif? Nggak bisa hilang. Menyalurkannya ke positif. Orang ngomong apa, diwalik jadi positif. Ingat, jendela hidup kita, pintu gerbangnya ada berapa saudara? 2. Yang pertama apa? Mata. Yang kedua, telinga. Yang pertama telinga sebenarnya. Yang kedua, mata. Masuknya negatif, Anda minggir sebentar. Dalam nama Yesus, tak singkirno aku rak gelem. 2025, keluargaku harus ada terobosan. Gereja ini harus berubah, jemaatnya berubah, kehidupan berubah, Tuhan disukakan. Yang setuju katakan yes. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Negatif masuk, diem sebentar, tak walik. Diwalik KB, jadi positif. Jadi positif, maka keluarnya dan ke dalamnya positif. Sehat. Ngomong kiri kanannya, itulah resep imut-imut. Kalau Anda lihat di luar, GBL Ampera lagi sangar yo, semakin tua, semakin umurnya nambah, orang tambah tua. Loh, terus malah ayu-ayu, ganteng-ganteng kok. Imut-imut, coba ngomong kiri kanannya, kayak lu imut-imut. Ya kan? Bagaimana cara buang sampah di hati, saudara? Berbicaralah secara detail. Meluapkan tuh secara jujur, gak usah ditambahi. Jujur aja, gak usah dikurangi, jujur aja padanya. Seluruh emosi, kecewa, marah, sakit hati yang kita alami kepada siapa saudara? Baca yang keras. Kepada siapa? Tuhan. Makanya kan saya tuh berkata, ndak apa-apa Anda tangisan, negatif thinking ambek menungso, ngamuk-ngamuk nang kamar mbok tutup, teriak-teriak Tuhan aku ki salah apa? Tapi kan mbek Tuhan. Tuhan lo mendengarkan, Saudara. Wes baru aku nangis dhewe, salahku ki apa coba Tuhan. Nek ngene kan aku ya ora gelem to. Ngene salahku tuh apa coba. Ngene aku ndak pernah ngomong koyo ngono. Bar, nangis, kesel, lemas tidur. Cuman sama Tuhan. Tidak ada siapa-siapa. Curhat itu ada aturannya. Ngomong kiri kanan, curhat itu ada aturannya. Ada 3 aturannya. Baca yang keras. Yang pertama, curhatlah sama Tuhan. Yang kedua, curhatlah sama orang yang tinggi kerohaniannya dibanding Anda dan saya. Ojo curhat ambek bapak-bapak lurah, RT dan segala macam yang seneng ngerumpi kabeh, ibu-ibu rumah tangga PKK dan segala macam suka kepo. Lah buyar kabeh, Pak. Anda dapat solusi apa? Enggak ada dapat solusi apa-apa. Anda cuma ngomong podo mbek awake dhewe, kita sama-sama ya happy ya happy. Bare kapan? Curhat sama orang yang lebih tinggi kerohaniannya dari Anda dan saya. Yang ketiga apa saudara? Curhat itu ada aturan ketiga apa? Curhatnya sama orang yang lebih kuat, lebih dewasa dari kita. Saudara. Dan tak beritahu saudara, bocorannya saudara, saya itu orang yang pasti dicurhati dan pasti lupa Anda curhatnya apa. Serius. Saya bukan tipe orang yang mengingat permasalahan orang. Maka istri saya paling jengkel. Nek pas ngomong mbek saya, sing ndi yo Mayo. Halah sing pernah ngomong mbek kowe masalah ngene iki lho. Sak ngertak ilingku ketoke masalahe kok sing kae yo. Dudu nek sing kae ibu sing kae. Kowe iki selalu lho dijake ngomong ketone. Mbok doake, mari ngono mulai bar cerita mbek aku kleru kabeh. Ya aku ngomong, ya masalah aku tuh nek diceritai itu malah tak tengking kok dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak boleh ada negatif masuk ke diriku. Jadi Anda kalau mau curhat saja, enggak apa-apa. Tak tengking semua dalam, tapi tidak banter-banter. Masuk Pak Chandra curhat tak dalam nama Yesus. Pak Chandra tersinggung toh ya. Saya paling oh ya Pak. Siap. Dalam nama Yesus, yang negatif nggak boleh masuk, yang positif aja yang masuk, yang positif masuk, yang positif. Siapa yang hari Selasa nanti datang meeting prophetic angkat tangan? Kan? Datang kan? Anda mau curhat? Saya kasih rekamannya.
Silakan. Anda butuh saya? Siap. Standby 24 jam. Mendengarkan Anda dengan seksama dalam tempo yang selama-lamanya. Setelah itu Anda pasti tanya, Bapak masih ingat masalah saya? Masalah yang mana ya? Kenapa Pak gitu Pak? Mencoba mengontrol sesuatu yang nggak bisa kita kontrol hanya membuat kita stres. Betul nggak? Stres. Oleh karena itu kalau itu di luar kontrol kita, ya ngapain stres? Daripada kita ngelawan atau pendem, kita nikmati aja, salurkan sama Tuhan. Mari kita buka Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Mari kita baca. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Baca yang keras, Anda baca yang ganjil, Anda yang baca yang genap, saya baca yang ganjil. 2, 3. Sangat tertusuk hati mereka. Berarti mahkamah agama jengkel enggak saudara? Tertusuk. Menyambut dengan kertakan gigi, kertak-kertak. Tetapi Stefanus, apa saudara? Yang penuh dengan Roh Kudus, apa saudara? Menatap ke langit, bukan menelangi mahkamah agama loh saudara. Kenapa oke metelang-metelang? Kenapa oke kertak-kertak? Ora saudara, enggak. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56 baca yang keras, 2, 3. Yang 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sampai menutup telinga serentak menyerbu dia. Lalu dia ini ngomong itu, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Semua orang jengkel, teriak-teriak, malah menutup telinga, dia gak mau dengar dan serentak menyerbu dia. Berikutnya baca yang keras, mereka ada saksi gak saudara? Ada saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Anda tahu Saulus jadi nama, berubah nama setelah berubah menjadi Paulus. Ini masih Saulus saudara. Ayat 59, sedang mereka melamarinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Yang terakhir baca yang keras, 2, 3. Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus ini ngasih contoh teguh menghadapi pergumulan. Apapun yang dia alami, peristiwa yang terjadi, apapun yang Anda hadapi, yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus selalu baik. Yang ujung katakan amin. Saudara, merencanakan itu harus. Anda punya planning itu harus. Tapi kalau Anda itu punya planning, pastikan punya planning dalam Tuhan. Yang juga katakan yes. Kenapa? Kalau planning itu dalam Tuhan, Anda berserah hasilnya kepada Tuhan. Kalau Anda buat planning sendiri, hasilnya terserah kepada diri sendiri. Diri sendiri terbatas atau tidak, saudara? Terbatas. Banyak terjadinya atau tidak, saudara? Kalau terjadi banyak duka atau tidak? Kerjanya terlalu berat, effortnya terlalu berat atau tidak? Kalau itu kehendak kita sendiri. Terlalu berat, ada harga yang dibayar. Amsal 16 ayat 3, coba dibaca. Amsal 16 ayat 3. Baca yang keras, 2, 3. Segala rencanamu. Enak toh?
Memangnya dalam kehendak Tuhan nggak ada peristiwa? Lu pasti peristiwa. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau itu dalam kehendak Tuhan, Anda menyerahkan perbuatan Anda seperti Stefanus menyerahkan perbuatannya kepada Tuhan, tidak marah kepada mahkamah agama dan semuanya, apapun yang terjadi Anda akan tahu. Suatu hari nanti Anda akan duduk di rumah bersama istri Anda. Di saat Anda menikmati masa tua Anda akan ngomong apa? Saat Anda menikmati masa pensiun Anda ngomong apa? Tuhan tuh baik ya sayang. Anda akan ngomong kayak gitu. Kalau seandainya aku melakukan apa yang ku planningkan seperti yang kita planningkan tanpa Tuhan, jadi apa kita sekarang? Sekarang kita ngalami masa pensiun, anak cucu kita, semuanya dibawa dalam tangan Tuhan. Kita masih sehat, bisa nikmati masa tua, bisa ngelayani, bisa ke gereja, diberkati Tuhan. Anda akan sanggup berkata apa di masa tua Anda? Tuhan tuh baik ya sayang ya. Amin saudara. Anda tahu nggak bedanya arang sama intan saudara? Intan itu dikenal sebagai permata yang berkilauan. Intan terkenal dengan mewahnya. Harganya sangat mahal. Kalau arang digunakan untuk bahan bakar. Warnanya hitam, harganya jauh lebih murah dibandingkan intan. Saudara tahu nggak? Sebenarnya intan sama arang itu saling bersaudara. Manusia, kita semua bersaudara. Semuanya sama. Bahan bakunya sama. Dalam ilmu kimia, intan dan arang tersusun dari unsur yang sama, yaitu karbon. Itulah kenapa sebuah unsur yang sama tapi punya bentuk dan struktur yang berbeda, saudara. Ada 4 bentuk karbon yang Anda bisa baca, Anda bisa googling. Bentuk karbon yang pertama adalah amorphous, yang kedua adalah areng atau dalam bahasa kimianya grafit atau areng, yang ketiga intan, yang keempat fullerene. Nah, kalau tersusun dari unsur yang sama, kenapa intan sama areng perbedaannya mencolok, saudara? Sama dengan umat Tuhan. Kenapa terima khotbahnya sama? Terima semua pengajarannya sama, Roh Kudus yang sama, hasilnya beda. Kenapa bedanya mencolok, saudara? Yang pertama saya catat, strukturnya berbeda. Strukturnya intan itu berbentuk tetrahedral, sangat rapat, membuat intan punya sifat yang sangat keras dan kuat. Itu strukturnya intan. Beda sama strukturnya karbon. Pada areng sama-sama dari karbon, beda struktur. Enggak rapat, ikatannya lemah, saudara. Yang kedua, beda di proses pembuatan. Saya seringkali ngomong ke banyak jemaat sih, pada beberapa dari Anda. Nek Anda usia semuda ini ngalami kayak gitu, permasalahannya berat kayak gitu, tak beritahu. Berarti pembentukanmu lebih keras dibanding anak muda yang lain. Betul kan? Kalau seusia Anda sudah ngalami banyak masalah kayak gitu, berarti pembentukannya, proses pembentukannya beda. Kalau proses pembentukannya beda, harganya mahal. Anda bisa baca intan terjadi dari kedalaman yang sangat dalam, saudara. Memakan waktu yang lama, saudara. Kalau areng melalui pembakaran yang cepat, singkat, nggak ada pengaruh suhu dan tekanan tinggi seperti intan. Nah, hidup Anda dan saya, prosesnya cuma biasa-biasa saja, maka Anda jangan bersuka hati. Pasti ada sesuatu yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan selalu proses manusia dari layer demi layer, lapis demi lapis. Dari iman yang satu kepada iman yang lain, pada iman yang lain, ngomong kiri kanannya, selalu dibawa naik. Ulang yang keras, selalu dibawa
imannya selalu dibawa dan tidak pernah turun. Amin. Saudara, ada setidaknya 33 jenis pergumulan dan mungkin kita pernah atau sekarang sedang alami. Yang pertama, setiap kita punya pergumulan. Yang pertama apa, saudara? Banyak, saudara. Diperlakukan tidak adil, menderita sakit yang tidak bisa dibiayai, menderita sakit yang belum sembuh-sembuh, punya keluarga terjerumus judi, narkoba, miras, menanggung keluarga yang sakit, menanggung keluarga yang kesulitan ekonomi. Loh, keluarganya dewe-dewe kok awake dhewe sing nanggung kabeh. Itu akan dialami juga, saudara. Tidak lagi diakui sebagai keluarga, bahasa Semarangnya dibuang. Apalagi dapat pasangan yang kasar, egois, enggak bertanggung jawab. Apalagi punya anak yang sulit diatur, apalagi enggak menerima hak waris atau enggak menerima hak keuntungan yang seharusnya, diperlakukan tidak adil sama orang yang lain, sama keluarga, anggota keluarga yang lain. Apalagi pergumulan kita, uang yang dibawa lari orang, usaha yang gagal, hubungan cinta yang putus, hubungan keluarga yang putus, hubungan yang berantakan dengan teman kantor, hubungan yang berantakan dengan teman pelayanan ataupun siapapun. Apalagi cita-cita yang jauh dari pengharapan, orang sesuai harapan. Apalagi orang yang dicintai mengecewakan kita. Apalagi mendapat pengkhianatan, difitnah, diteken, selalu dipersalahkan. Apalagi pergumulan kita. Baca yang keras, kelihatan enggak, saudara? Nomor 20 apa? Pasangan hidup yang ingkar janji, apalagi ditinggal sendiri. Apalagi keluarga yang egois, selalu dituntut untuk mengalah. Tidak boleh berargumentasi, pokoknya suruh ngalah terus. Apalagi orang tua kita yang bercerai, bayari utang yang kita enggak utang sama sekali. Utang yang gimana uangnya enggak kita pakai, tapi kita suruh bayar. Apalagi, saudara, orang tua yang di PHK, putus sekolah karena biaya, kecelakaan yang diperbuat orang lain sehingga kita menanggung kecelakaannya. Apalagi mencari nafkah sendiri, menderita cacat fisik, gaji yang dibayarkan, mertua yang agresif, istri yang cerewet dan tidak berfungsi dengan seharusnya. Itulah pergumulan-pergumulan yang mungkin jenisnya aja yang berbeda tapi hakikatnya sama, sama-sama membuat kita susah, sama-sama memeras keringat, sama-sama membuat pusing, saudara. Itulah kenapa yang membedakan kita dengan orang lain ketika menghadapi pergumulan. Anda akan kelihatan kualitas Anda kok. Anda mau dijadikan pendeta sekalipun, Anda mau dijadikan evangelis sekalipun, Anda mau dijadikan bos sekalipun, mau diangkat, dibonsai dengan cepat sekalipun, ingat, kelihatan dari mana? Ketika menghadapi pergumulan, kelihatan dari respon kita, saudara. Dari cara kita menanggapi masalah, dari sikap kita menghadapi segala macam pergumulan. Apakah Anda bersyukur atau mengeluh? Pemimpin kok sidik-sidik mengeluh, pemimpin kok sidik-sidik bersulo. Apakah kita lari dari masalah atau kita menghadapi? Ataukah kita gampang kecewa atau enggak? Apakah kita tetap tersenyum atau terus menangis dan tidak pernah bangkit? Ataukah kita kuat atau sekarat? Ataukah kita teguh atau malah kita tetap meruntuh? Wes ora pelayanan-pelayanan sekalian. Apakah kita tetap memandang Tuhan itu baik atau kita malah jadi kecewa? Respon itu enggak bisa diabaikan. Orang langsung tahu, iki urung wayahe. Anda langsung tahu, koyok ngene kok mentuk berkat gede. Iki wae sing koyok ngene wae gresula terus. Itu loh, saudara. Makanya hati-hati. Tuhan sangat tertarik dengan respon kita. Ada 4 sikap atau 4 respon. Saya akan bahas yang nomor 1 saja, saudara. Yang ditunjukkan Stefanus saat menghadapi pergumulan. Minggu depan siapkan hatimu untuk belajar bagaimana respon yang ditunjukkan Stefanus dalam menghadapi pergumulan. Yang pertama, baca yang keras. Menatap ke langit. Menatap ke surga, menatap ke Tuhan. Kisah 7 ayat 55 ngomong apa? Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah. Orang diomongin kayak apa? Lihat Tuhannya.
dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Orang yang dalam pergumulan bisa menatap ke langit, enggak membela diri, enggak tambah nyebar-nyebarin enggak karu-karuan. Orang yang dalam pergumulan bisa menatap ke langit, perhatikan, baca yang keras. Dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Itulah kenapa jangan memandang manusia, saudara. Jangan mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 ngomong apa? Beginilah firman Tuhan, baca yang keras. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia ngomong apa? Beginilah firman Tuhan, bukan firman Yeremia. Firman Tuhan, terkutuklah manusia. Kalau Anda mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan Anda sendiri, dan yang hatinya menjauh pada Tuhan, dengan penuh Roh Kudus, harusnya kita akan kuat menatap ke langit. Bagaimana kita bisa terus dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita bawa tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Konsentrasi, fokus hanya puji dan menyembah Dia. Pagi ini, kalau Anda mengalami sesuatu yang membuat hati Anda itu berat, bahkan Anda kecewa dengan orang, Anda masih menyimpan sakit hati, Anda masih menyimpan jengkel, Anda menyimpan marah, walaupun Anda tidak terlihat dari wajahmu, tapi ternyata dari hatimu. Pagi ini Tuhan ngomong, selesaikan hati itu, nak. Buang sampah itu dari hatimu. Pagi ini saya mengajak Anda, saya tidak pernah tahu apa masalah Anda, saya hanya ngikut apa hatinya Tuhan. Untuk kita terus fokus sama Tuhan, untuk bawa hati kita untuk bisa berkenan dan menyenangkan Tuhan. Pagi ini saya tidak minta banyak. Pagi ini Roh Kudus tidak tuntut banyak dari kita. Tuhan hanya ingin bawa hati Anda dan saya berkenan dan menyenangkan Dia. Bagi Anda yang tergerak pagi ini untuk terus berkomitmen, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat tangan-tangan yang menaruh tangan di dada. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, ini hati kami Tuhan. Kami tahu proses kami berbeda satu dengan yang lain. Tapi kami tahu Kau proses kami untuk menjadi intan, bukan menjadi arang. Kau proses kami bernilai dan sangat berharga. Kau selalu bangkitkan iman kami Tuhan. Tapi kami tidak tahu, hati kami secara tidak sadar, kami mengizinkan sampah-sampah hati kami itu masuk dan kami timbun. Sehingga sampah itu sudah sangat bertumpuk-tumpuk. Dan mata hati dan mataku di dunia jasmani itu sudah mulai tertutup. Sehingga apa yang kulakukan bukan kehendak-Mu,
tapi selalu aku ingin cari solusi di luar sana dengan kehendak aku sendiri. Ampuni kalau aku pernah berkata bahwa aku tidak Tuhan-Tuhanan, Tuhan. Ampuni aku kalau aku pernah berkata enggak gereja-gerejaan. Tapi pagi ini aku serahkan Tuhan, ampuni hati kami. Ajari kami punya hati yang mengampuni. Ajari kami punya hati seperti Stefanus yang menatap ke langit dan melihat Tuhan ada di sana dan menyembuhkan hatiku dan hatimu. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah dulu Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan melihat pengumuman. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Nowhere, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond and far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Nowhere, 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 born is the King of Israel. Nowhere, 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 born is the King of Israel.
dressed in light. Time for a new December. Time for you to remember the time of the year to end it right. Shalom Jemaat GBI Lentera yang terkasih, perkenalkan nama saya Nadia Yunita. Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih sebab saya boleh diberi kesempatan untuk kesaksian. Kesaksian ini adalah kesaksian dari mendiang mama saya yang semasa hidupnya belum sempat untuk menyampaikannya. Sebab karena mama saya ini pemalu, dia banyak keraguan dan mama juga belum menemukan momen yang tepat untuk sharing kesaksian ini, maka saya rindu untuk menyampaikannya kepada jemaat sekalian. Jadi kejadian ini terjadi sudah lama sebenarnya. Kira-kira saat saya masih awal-awal masuk SMK, mama saya ini cerita bahwa saat dia sedang datang bulan, suatu hari saat dia sedang datang bulannya ini tidak seperti biasanya. Berlangsungnya lebih lama dan lama-kelamaan yang keluar itu bukan darah menstruasi pada umumnya, tapi ini darah segar dan jumlahnya sangat banyak, seperti pendarahan. Maka mama saya akhirnya memutuskan untuk periksa di sebuah rumah sakit dan mama dinyatakan terdapat miom dan mama akhirnya memutuskan untuk kiret. Lalu setelah menjalani kiret itu, mama saya pulih seperti biasanya, kembali beberapa bulan dia menstruasi seperti pada normalnya. Tapi tidak lama setelah itu, setelah beberapa bulan, mama mengalami datang bulan yang tidak normal lagi, mengalami pendarahan lagi, dan mama saya merasa takut untuk menjalani operasi kembali. Mama saya berdoa kepada Tuhan untuk diberi jalan dan diberi kesembuhan, supaya karena mama ini takut untuk operasi kembali. Dan akhirnya suatu hari mama memperoleh info ada seorang dokter yang cukup katanya bagus. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, mama mencoba untuk datang berobat di dokter tersebut. Dan saat diperiksa, mama saya benar saja masih ada miom. Dan entah waktu itu mungkin kiratnya kurang bersih atau gimana, tapi dokter tersebut menyarankan untuk meminum obat saja. Mama saya sempat ragu, masa cuma minum obat gitu ya. Tapi mama akhirnya minum obat tersebut, coba untuk melakukan berobat jalan, minum obat tersebut, selalu berdoa supaya Tuhan melalui obat ini bisa memberikan kesembuhan kepada mama saya. Mama saya rutin meminum obat tersebut, selalu berdoa. Dan pada suatu hari saat mama lagi memasak, mama saya itu kan suka potong-potong bumbu dapur di lantai gitu, lantai dapur di bawah gitu. Saat dia sedang jongkok, mama saya ini merasa perutnya agak mules. Lalu mama saya ke kamar mandi lah, dan mama saya sangat terkejut saat dikira mama mungkin buang air besar gitu ya. Tapi yang keluar adalah daging merah besar gitu, yang ukurannya tuh cukup gak masuk akal, kayak gumpalan daging, tapi lebih besar dari gumpalan daging yang biasanya terdapat di menstruasi, tapi ini lebih besar lagi. Dan mama saya sangat terkejut waktu itu, dan akhirnya setelah itu mama memeriksakan diri. Ternyata puji Tuhan, mama saya miomnya bisa hilang, dan ternyata gumpalan daging tersebut adalah miom yang keluar sendiri.
Dan mama saya sangat bersyukur pada saat itu, dan maka dari itu mama berniat untuk kesaksian, tapi karena memang belum ada kesempatan, jadi saya menyampaikan kesaksian ini. Jadi dari kisah kesaksian mama saya ini, saya tahu bahwa mujizat Tuhan itu bisa datang dan bisa lewat dari mana saja, bisa lewat dari orang-orang di sekitar kita, melalui obat, melalui doa dari pendeta kita. Ya, asal kita mempunyai iman dan percaya. Juga saya berpikir bahwa selama kita masih diberikan nafas kehidupan, diberi kesempatan untuk hidup, jika kita memiliki kerinduan untuk melakukan kesaksian atau menceritakan kebaikan Tuhan, sebaiknya jangan ditunda-tunda, karena kesaksian sesederhana apapun itu pasti menyenangkan Tuhan, karena itu adalah kerinduan kita, itu adalah bentuk rasa syukur kita akan kasih Tuhan, akan mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu sesederhana apapun kisah atau pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, mungkin bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi sesama kita, boleh menjadi perantara, boleh dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita. Jadi jangan pernah takut untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, demikian kesaksian yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Menyembahmu, Yesus. Puji nama Tuhan, kesaksian yang sungguh memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara terberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Amin, puji nama Tuhan. Kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini di GBI Lamtera, kiranya bisa berkenan untuk berkenalan lebih jauh. Apakah ada? Oh, ada. Selamat datang untuk kakak ya. Selamat datang. Selamat di GBI datang Lamtera. kakak, welcome home. Sampai ketemu minggu depan ya kak ya. Memberkati. Kami menunggu untuk kegiatan-kegiatan di GBI Lamtera selanjutnya. Iya Bapak Ibu, mari persiapkan diri kita untuk menyambut bulan terakhir, bulan Desember. Siapkan hati kita, jaga hati kita, dan kita yang bekerja, siapkan final sprint. Minta Tuhan untuk membuat terobosan-terobosan yang luar biasa, sehingga tempat Anda bekerja akan melihat bahwa ada Yesus dalam kehidupan Anda dan saya. Juga katakan yes. Orang yang ada Yesus, pasti cara kerjanya, prestasinya berbeda dibandingkan yang lain. Kita pasti punya sesuatu yang berbeda dibandingkan orang di luar sana. Mari kita angkat tangan kita untuk memberikan persembahan. Anda juga bisa melalui dengan transfer atau dengan scan QR Code. Mari kita bawa persembahan pada Tuhan. Mari kita berdoa Bapa di dalam surga, berdoa sungguh-sungguh Tuhan. Bila apa yang kami lalui Tuhan, mengangkat persembahan ini Tuhan, bersama dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Kami tahu kami mengembalikan persepuluhan kami, nasar kami, buah sulung kami, apapun yang Tuhan gerakkan. Baik untuk G50, buat Natal, buat pembangunan, apapun Tuhan. Kau sendiri yang mengarahkan hati kami. Dan kami tahu Kau selalu arahkan hati kami untuk selalu menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu.
Diberkatilah dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu dimanapun Anda keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Yang dimana kita yang percaya pada Tuhan selalu dibersihkan hati kita, disiapkan Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Nya, disembuhkan, disucikan, dididik, dicintai dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dan di rumah. Biarlah sampai kapanpun, kalau Anda terus merenungkan firman Tuhan, melakukannya pagi, siang, dan malam, maka sampai kapanpun Anda disebut dengan orang-orang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.